Menurut Mahendra, kebijakan hapus buku dan hapus tagih perlu diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya. Otoritas Jasa Keuangan memastikan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM di bank-bank pemerintah akan diperkuat agar lebih efektif. OJK menilai aturan ini penting agar penyihatan kredit bisa berjalan tanpa menghambat penyaluran pembiayaan baru. Otoritas Jasa Keuangan mendorong agar kebijakan penghapusan piutang atau hapus buku dan hapus tagih atas kredit macet usaha mikro, kecil dan menengah di bank milik pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dibandingkan aturan sebelumnya. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan terkait rencana pemberlakuan kembali kebijakan tersebut. Menurut Mahendra, kebijakan hapus buku dan hapus tagih perlu diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya agar dapat membantu perbankan khususnya himpunan bank milik negara menyalurkan pembiayaan baru bagi pelaku UMKM yang masih produktif. Kami telah melakukan diskusi dengan Menteri Keuangan dan juga telah menyampaikan usulan-usulan mengenai bagaimana melakukan penerbitan penguatan dari peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usul bahwa yang diberikan menjangkau aspek yang lebih luas sehingga implementasinya menjadi lebih efektif dan optimal. Adapun pada Agustus 2025 berdasarkan data OJK, porsi kredit UMKM di perbankan tercatat turun, termoderasi di kisaran 19% dari total kredit ataupun pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Pertumbuhan kredit UMKM juga melambat, yakni hanya mencapai 1,35% secara tahunan. Tim Liputan, IDEX. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan saat ini pemerintah fokus pada penindakan aktivitas pertambangan tanpa izin di berbagai daerah. Salah satu fokus penegakan ada di wilayah Bangka Belitung dan sekitar ibu kota Nusantara. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huai menjelaskan langkah hukum terhadap peti ataupun penambangan tanpa izin tidak bisa dilakukan secara serampangan karena harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Penindakan tambang ilegal tidak hanya menyasar timah dan nikel, tetapi juga komoditas lain seperti batu bara. Rilke juga menyinggung adanya temuan di wilayah sekitar Mandalika, Nusa Tenggara Barat yang sempat disebut dalam laporan Komisi Pemberantasan Korupsi. Semua tambang yang dari hutan yang bukaannya tidak setelah di-overlay tidak masuk dalam kawasan hutan itu dilakukan penindakan. Terdekat sebenarnya Bangka Belitung. Sekarang kan lagi dinyatakan di Kalimantan Timur itu ada sekitar 6.000 ton. Itu kita koordinasi. Kita siapkan tim bersama juga untuk mendampingi sampai untuk melihat kemungkinan mengenai penindakan. Di sekitar IKN juga. Produksi minyak Indonesia hingga Oktober 2025 telah mencapai 605,8 ribu barel per hari, naik 4,94% dibandingkan periode Januari hingga Oktober 2024. Peningkatan produksi tersebut merupakan hasil dari optimalisasi sumur tua melalui penerapan teknologi modern serta percepatan proyek-proyek Plan of Development yang tertunda selama bertahun-tahun. Dalam rapat kerjasama dengan Komisi 12 DPR RI, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut produksi minyak Indonesia hingga Oktober 2025 telah mencapai 605,8 ribu barel per hari, naik 4,94% dibandingkan periode Januari hingga Oktober 2024. Capaian tersebut menjadi sinyal positif di tengah tantangan alamiah sektor hulu migas, terutama karena banyak sumur tua yang membutuhkan investasi tambahan agar tetap produktif. Menurut Bahlil, peningkatan produksi tersebut merupakan hasil dari dua strategi utama, yakni optimalisasi sumur tua melalui penerapan teknologi modern
serta percepatan proyek-proyek Plan of Development atau POD yang tertunda selama bertahun-tahun. Selain itu, pemerintah juga tengah mempercepat lelang wilayah kerja migas lebih dari 70 cekungan, serta memberikan legalitas bagi 45.000 sumur rakyat untuk mendorong produksi dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, kami juga laporkan bahwa dalam APBN kita untuk produksi minyak kita di tahun 2025 itu sebesar 605.000 barel per day, dan kami laporkan di forum yang terhormat ini sampai dengan bulan Oktober kita sudah mencapai 605,8 ribu barel per day. Capaian lifting minyak hingga Oktober tercatat telah melampaui target lifting minyak dalam APBN 2025 sebesar 605.000 barel per hari. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menanggapi wacana penerapan redenominasi rupiah. Ia mengingatkan kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa dan membutuhkan prasyarat ekonomi, sosial, serta politik yang kuat. Said mengungkapkan perlu dipastikan juga secara teknis kesiapan pemerintah dalam melakukan redenominasi. Jika pemerintah belum siap, redenominasi perlu dipikirkan ulang. Pihaknya juga mengkhawatirkan akan adanya permainan harga jika redenominasi dilakukan. Kebijakan ini nantinya juga bisa memicu inflasi jika tidak hati-hati. Said juga mendorong agar dilakukannya sosialisasi sebelum redenominasi dilakukan, baru setelahnya pembahasan aturan soal redenominasi bisa dilakukan. Pertama, pastikan kestabilan pertumbuhan ekonomi kita, aspek sosial, aspek politiknya. Kemudian secara teknis, apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi. Karena apa? Jangan dikira bahwa yang seakan-akan redenominasi itu sesuatu yang sekedar menghilangkan 3-0 di belakang, itu tidak akan menimbulkan dampak yang inflatoris. Dampak inflatorinya akan luar biasa ketika kemudian dalam aspek teknis pemerintah berhasil. Oleh karenanya kalau itu 2027 pemerintah intensif 2026 melakukan sosialisasi ke masyarakat, punya pemahaman yang sama, baru persiapan internal pemerintah juga. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney. Pertemuan itu merupakan kunjungan balasan usai Perdana Menteri Albanese mengunjungi Indonesia beberapa waktu lalu. Pertemuan ini menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Australia sebagai langkah penguatan hubungan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik. Pertemuan ini berlangsung dalam format tertutup, menandakan pembahasan yang bersifat strategis antara kedua kepala pemerintahan. Adapun pertemuan ini dilakukan untuk memperdalam kerjasama di berbagai bidang, terutama di sektor ekonomi dan pembangunan, hubungan antar masyarakat, pertahanan dan keamanan, serta kemaritiman. Selain memperkuat fondasi kemitraan yang telah terjalin selama lebih dari 7 dekade, kedua pemimpin juga menaruh perhatian pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta penguatan kapasitas industri strategis di tingkat bilateral. I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to enhance and guarantee